Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pendidikan, majulah pendidikan Indonesia. Sahabat guru semuanya, senang sekali bisa menyapa hari ini dalam channel kesayangan dan kebanggaan kita bersama, channel Maharagu Tabalong, media hasil para guru Tabalong. Dan kali ini kita masuk segmen podcast Ngopi Santai, ngobrol inspirasi sarana tambah ilmu dan informasi. Dan episode kali ini begitu istimewa, spesial, karena telah hadir bersama kita adalah seorang narasumber yang luar biasa, tokoh pendidikan kalau boleh saya bilang begitu, dan seorang ketua organisasi profesi di Kabupaten Tabalong. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Ketua PGRI Kabupaten Tabalong, Bapak Dr. Andes Haji Erwan Madani, SHMAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Syukur, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini ya. Ya, senang melihat Bapak cerah, ceria, dan semangat. Kami guru-guru di Kabupaten Tabalong senantiasa mendoakan Bapak semoga diberikan kesehatan, kekuatan dan pelindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat guru semuanya, sebenarnya kita sudah lama berencana untuk melakukan podcast hari ini, namun karena satu hal dan lain baru terrealisasi tahun ini, dan kebetulan momentumnya nih pas dengan Hari Guru dan peringatan HUT PGRI yang ke-77. Sebelumnya terima kasih loh Pak, hari ini telah berkenan meluangkan waktu untuk melakukan sesi bincang-bincang dalam podcast Ngopi Santai. Nah, bicara tentang Hari Ulang Tahun Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77, apa makna HUT PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional 2002 bagi Bapak sebagai Ketua PGRI Kabupaten Tabalong? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, dan solidaritas yes ya. Saya mengucapkan terima kasih ya atas kegiatan pertemuan kita pada hari ini. Dan ini satu kehormatan dari kawan-kawan dan saya, kita bisa berbincang-bincang dalam upaya untuk meningkatkan kemajuan pendidikan secara umum ya, secara khusus seluruh guru-guru kita di Kabupaten Tabalong yang juga sebagai anggota PGRI Tabalong. Nah, jadi yang pertama yang perlu saya informasikan bahwa pada tahun 2022 ini, tepatnya tanggal 25 November 2022, itu adalah puncak peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-77. Nah, tentu ini kan memberikan satu harapan, termasuk juga kemajuan kepada kita di Kabupaten Tabalong. Nah, karena ini adalah kegiatan resmi ya, kita akan mengundang nanti semua guru ya, semua anggota PGRI, pengurus PGRI se-Kabupaten Tabalong. Dan insya Allah untuk Kabupaten Tabalong ini nanti akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022 ini. Nah, tentu ini menjadi satu kebanggaan kita, Bapak Ibu sekalian. Setahun sekali kita laksanakan acara ini, tetapi saya melihat ya, semangat dan kerjasama ini luar biasa. Dan saya kemarin sudah menghadiri acara lomba paduan suara ya, se-Kabupaten Tabalong. Nah, sudah mendapatkan hasilnya ya, juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya. Kemudian sudah 3 hari ini kita melaksanakan lomba pertandingan poli se-Kabupaten Tabalong juga. Nah, meskipun kita dalam suasana hujan ya, tetapi semangatnya luar biasa.
Nah, kita berharap ya setiap tahun kegiatan ini akan ada peningkatan ya, akan ada peningkatan sehingga ini juga memberikan satu semangat yang maksimal kepada seluruh guru, seluruh pengurus dan anggota PGRI se-Kabupaten Tabalong. Demikian. Ya, ini Bapak kan sudah menjabat sebagai Ketua PGRI kurang lebih 2 tahun, Pak ya. 2 periode maksudnya, 2 periode. Ya, 2 periode. Nah, mungkin banyak problematika terutama di masalah keguruan yang begitu kompleks. Nah, dari sekian banyak problem yang dihadapi oleh guru dan ini anggota PGRI di Kabupaten Tabalong, apa yang menjadi isu penting dan concern utama PGRI Kabupaten Tabalong dalam memperjuangkan hak-hak guru di Kabupaten Tabalong? Baik, jadi isu penting yang kami evaluasi ya. Yang pertama ini soal kemampuan dan peningkatan kualitas dari guru kita di Kabupaten Tabalong. Jadi yang namanya guru kita ini kan tentu berbeda-beda ya, sikapnya ya, pendidikannya ya kan, kemudian sukunya ya. Tetapi alhamdulillah kami setelah 1 periode ya menjadi pimpinan PGRI Tabalong, ini ada hasil, ada nilai yang terlihat dan kami rasakan. Jadi semangat guru-guru ini ada peningkatan. Sikap kawan-kawan ya, kemudian koordinasinya ya. Nah, apalagi peran guru ini sangat menentukan ya, sangat menentukan sekali. Tetapi ini yang membedakan ya, ini yang membedakan dengan profesi lainnya. Guru ini luar biasa. Jadi saya pernah jadi kepala dinas pendidikan ya, hampir 10 tahun waktu itu. Kemudian mendapat kepercayaan sebagai ketua PGRI Kabupaten Tabalong 1 periode. Ini kan periode kedua ini. Tetapi ini menjadi satu dorongan bagi kami selaku pengurus PGRI agar terus mengupayakan guru-guru kini ada upaya-upaya semangat. Nah, contoh ini kayak lomba polibal ya, lomba paduan suara. Nah, ini di luar perkiraan ini. Tetapi buktinya memang terlihat. Iya. Nah, kemudian yang kedua ya, kami juga terus memberikan satu dorongan. Khususnya guru ini ya, guru mulai dari kepala sekolahnya ya, gurunya, siswanya, dan orang tua murid. Ini harus ada koordinasi yang bagus ini. Yang namanya guru ini beda-beda ya. Orang tua murid juga beda-beda. Lebih-lebih murid atau siswanya. Nah, inilah perlu ada kesabaran ya. Jadi yang namanya seorang guru itu kuncinya harus disiplin ya. Disiplin itu. Tertib ya. Harus bersih ya. Karena yang namanya guru ini harus menjadi contoh panutan bagi murid atau siswanya. Nah, kemudian juga kita berharap kepala sekolah dan dewan guru ini sering juga membangun koordinasi dan kerjasama dengan orang tua atau wali muridnya itu. Penting itu. Nah, lebih-lebih lagi dengan seperti SD itu kan rata-rata lokasinya ada di desa atau di kelurahannya. Nah, artinya harus dibangun juga dengan kepala desanya, ya kan. Sinergi ya, Pak. Nah, sinergi dengan lurahnya, syukur-syukur dengan camatnya. Nah, ini ada upaya kita. Saya kira itu ya. Jadi saya kira itu dua ya. Nah, yang ketiga, yang namanya guru ini harus sering-sering lapor, koordinasi dengan kepala sekolahnya ya. Karena beda-beda itu. Kepala sekolahnya juga harus sering membangun kerjasama, koordinasi dengan pengawasnya. Nah, pengawas ini kan adalah
penugasan dari dinas pendidikannya, ya kan? Kemudian dari kantor Kementerian Agamanya. Nah, yang namanya SD, SMP, SMA, SMK, ya kan? Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, ya kan? Ini juga harus ada koordinasi yang bagus, gitu. Demikian. Nah, ini terkait status guru kan ada yang ASN, ada yang P3K. Betul, betul, betul. Apa dorongan dari PGRI untuk memperjuangkan hak guru sebagai P3K ini? Baik. Yang pertama ya, yang perlu saya informasikan terkait dengan status guru ya. Nah, kita patut bersyukur ya, guru-guru di Kabupaten Tabalong ini sudah ada yang diangkat menjadi ASN ya, atau PNS ya. Alhamdulillah. Dan ini sudah terlaksana dengan bagus ya. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur juga guru-guru kita di Tabalong ini juga mendapat jatah ya, kesempatan untuk menjadi guru statusnya sebagai P3K. Nah, P3K ini sudah hampir 3 tahun ini berjalan ya, 3 tahun ini. Dan cost-nya lebih besar, cost-nya. Jadi tahun ini aja ada peningkatan. Seingat saya hampir 400-an orang calon guru untuk P3K itu. Kalau secara nasional itu 1 juta. Nah, 1 juta, ya kan? Nah, kita patut bersyukur ini. Nah, harapan saya kepada para guru di Kabupaten Tabalong, tingkatkan terus kemampuan. Kompetensi. Nah, kompetensi. Yang ASN patut bersyukur kita ya. Karena ini juga menjadi satu perhatian dari pemerintah, wabil khusus pemerintah Kabupaten Tabalong. Yang kedua, yang P3K. P3K ini juga ASN ya. Bagian dari ASN. Dan jatahnya lebih besar ini. Nah, tentu dengan cara ini nanti kekurangan guru di lembaga pendidikan ya, apakah itu di SD, di SMP, SMA, SMK, kemudian Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, saya kira ini akan terpenuhi nantinya ya. Jadi kita patut bersyukur ini. Mudah-mudahan tahun 2023 nanti masih ada kotaknya, ada calonnya. Kita bisa lengkapi itu. Demikian. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang bagaimana kualitas guru dan PGRI dalam ini mendorong agar guru bisa meningkatkan kompetensi sehingga kualitas guru dapat ya terjaga sampai ke depannya. Nah, menurut Bapak bagaimana Bapak menilai dan memandang kualitas guru-guru yang ada di Kabupaten Tabalong, Pak? Ya, jadi secara presentasi ya, kualitas guru kita di Tabalong ini sudah ada peningkatan yang sangat signifikan. Jadi dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ya beda. Nah, jadi kita patut bersyukur ini kualitas guru-guru kita. Tentu ini menjadi satu kebanggaan kita ya. Saya melihat ya, guru-guru kita ini muda-muda sekarang. Dan ini saya buktikan kemarin pada saat acara gitu dengan kawan-kawan. Muda-muda, semangatnya tinggi dan kemampuannya bagus gitu. Ada regenerasi. Ada regenerasi. Memang yang namanya guru itu ya, sekarang aturannya maksimal pensiunnya itu di usia 60 tahun ya. 60 tahun ya, betul ya. Nah, artinya guru-guru kita yang masih berusia 20 tahun, 25 tahun, wah ini semangatnya tinggi ini. Gitu, masih produktif. Nah, lalu yang kedua ya, karena kemampuan masih muda ya, ayo tingkatkan semangatnya, belajar dengan baik. Nah, rata-rata kan semuanya S1 S1 pendidikan kan itu. Betul. Nah, yang sudah S1 ada kemampuan nanti lanjut ke S2 gitu. Yang sudah S2 lanjut ke S3 gitu. Nah, kami pihak pengurus PGRI sangat mendukung. Kalau ada keinginan ya, guru-guru kita di Tabalong yang sudah S1 ada minat kemampuan mau ke S2, kita dukung ya. Yang sudah S2 kita dukung lagi untuk S3 gitu. Doktor nantinya ya. Insyaallah. Ini kan belum ada lagi. Nah, ada pengawas yang doktor ya. Nah, saya berharap ya ke depan gurunya, pengawasnya juga syukur mencapai status S3 atau doktornya. Demikian.
Luar biasa. Jadi perhatian PGRI ini yang kami rasakan sebagai guru, terutama saya sendiri kan kemarin sempat kami menyusun buku muatan lokal Tabalong, Betul. dan itu diberikan motivasi dorongan dari Ketua PGRI langsung. Beliau mendukung penyusunan buku ini sampai alhamdulillah tahun ajaran ini sudah terbit dan digunakan oleh semua sekolah di Kabupaten Tabalong. Jadi apresiasi juga dari kami sebagai guru kepada Ketua PGRI yang telah memotivasi, mendorong kami untuk selalu meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam pembelajaran. Nah, sekarang Pak, yang dihadapi guru-guru ini kan tentu beda dengan yang terdahulu. Era sudah berubah, di zaman milenial tentu banyak permasalahan yang lebih kompleks lagi. Nah, apa yang menjadi tantangan terberat atau yang terbesar bagi guru yang di Kabupaten Tabalong sendiri menurut Bapak? Baik, jadi kunci utamanya kemampuan teknologi ya. Itu salah satu utama itu. Jadi yang namanya teknologi ini sudah sangat tinggi itu. Nah, artinya ya semua guru di Tabalong harus belajar dan belajar ya. Beradaptasi ya Pak ya. Betul. Jadi yang namanya ilmu sekarang ya, pengetahuan ini harus kita ikuti terus. Betul. Nah, teknologi juga harus ya, wajib itu. Sehingga harapan kami ya semuanya harus serba online. Nah, jadi online. Ini sudah ada banyak kemajuan ini. Saya memperhatikan guru-guru kita mengajarnya sudah online, ya kan. Teknologinya sudah bagus gitu. Nah, artinya ini jangan sampai kita ketinggalan. Kalau ketinggalan kita tentu akan menjadi satu evaluasi. Saya kira itu ya, jadi belajar terus kita ya, tingkatkan terus kualitas kita. Ada wacana nih Pak di Kementerian Menpan RB atau Kementerian Dalam Negeri itu penggunaan artificial intelligence dalam mengefektifkan dan mengefisienkan kinerja atau kinerja para pegawai. Nah, apakah itu menurut Bapak bisa masuk ke dunia pendidikan atau bagaimana? Saya kira betul ya. Jadi yang namanya kinerja ini kunci utama. Ini tidak saja di lingkup profesi guru ya. Ini sudah jalan ini. Semua aspeknya Pak. Sudah jalan ini. Sudah terlaksana dengan baik di semua kementerian dan lembaga yang online itu. Termasuk yang kinerja tadi. Nah, artinya sudah saatnya kita ya sebagai anggota PGRI, anggota guru ya, pengurus guru, ayo kita belajar untuk meningkatkan kinerja nih. Kalau tidak sekarang kita akan ketinggalan. Dan lembaga-lembaga lain sudah jalan ini, peningkatan kinerja ini. Contoh ya terkait dengan peningkatan kepegawaian ya. Kemudian peningkatan sarana dan sebagainya. Nah, kinerja memang sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan mulai sekarang ini. Kan ya. Termasuk guru Pak ya. Betul. Gitu. Jadi guru harus kita lengkapi juga. Ya, betul. Nah, ini bagian terakhir Pak. Nih kita kan memperingati hari ulang tahun PGRI ke-77 dan juga Hari Guru Nasional tahun 2022. Di momentum ini, apa pesan dan kesan Bapak khususnya untuk guru-guru di Kabupaten Tabalong dalam memperingati hari spesial ini Pak? Baik. Jadi pertama dan utama saya ucapkan selamat dulu ya. Selamat dan sukses kepada seluruh guru kita di Kabupaten Tabalong khususnya ya, dan guru-guru se-Indonesia. Jadi selamat mengikuti peringatan Hari Guru Nasional dan HUT atau Hari Ulang Tahun Guru, Hari Ulang Tahun PGRI ke-77. Ini satu nilai yang sangat positif ya. Kita setahun sekali melaksanakan ini. Tetapi harapan kami dengan peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77 ini akan ada satu tekanan, harapan, dan keinginan dari semua guru di Kabupaten Tabalong. Tentu ini juga akan menjadi harapan
bagi pengurus besar PGRI di Jakarta ya. Kemudian wabil khusus untuk hari ulang tahun guru ini adalah Kementerian Agama ya, betul. Kementerian Pendidikan dan semua kementerian lainnya agar pada tahun 2023 ya ini sudah ada kemajuan, ada realisasi gitu. Jadi saya ucapkan selamat, sukses ya. Luar biasa ya guru-guru kita di Kabupaten Tabalong ini, khususnya kita berharap pada tahun 2023 ini menjadi satu tekanan, satu upaya kemajuan dan peningkatan khususnya untuk sektor pendidikan gitu. Demikian. Baik, Bapak terima kasih atas perkenan waktunya hari ini berbincang-bincang, sungguh sangat menginspirasi dan mudah-mudahan nanti sahabat guru semuanya dapat mengambil intisari dan inspirasi dari perbincangan kami hari ini. Sebelum saya akhiri, seperti biasa saya ingin mengajak sahabat guru semuanya untuk selalu menjadi agen perubahan transformasi pendidikan di Indonesia. Salam pendidikan, majulah pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.